diusulin untuk membuka posko di tempat-tempat atau daerah yang masih sedikit posko kesehatannya atau belum ada sama sekali gitu ya. Nah, pada saat kita melakukan permintaan dan pendistribusian obat, kita itu kalau misalnya melakukan permintaan, kita ke puskesmas terdekat dengan posko kita terlebih dahulu kalau misalnya obat kita habis ya. Nah, tapi kalau di puskesmas itu obatnya tidak yang kita butuhkan tidak ada, atau puskesmasnya tidak memiliki obat yang kita butuhkan, nah kita boleh ke dinas kesehatan kabupaten kota seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya dinas kabupaten atau kota itu obatnya tidak punya, boleh kita ke provinsi dan selanjutnya boleh ke pusat gitu ya. Itu alur permintaannya. Nah, alur pendistribusiannya juga sebaliknya kayak gitu. Jadi dari pusat ke provinsi dulu atau habis itu ke dinas kota atau dinas kesehatan kota atau kabupaten dulu, baru ke puskesmas dan selanjutnya ke posko kesehatan, posko kita seperti itu. Itu alurnya sesuai dengan pedoman dari Farmalkes Kementerian Kesehatan ya teman-teman. Nah seperti itu. Oke. Selanjutnya. Nah ini jenis penyakit yang sering paling banyak sekali ditemukan ya. Jenis penyakit yang paling sering ditemukan di daerah bencana. Itu kalau penyakitnya itu ada gastroenteritis, ISPA, hipertensi. Kalau kemarin di Lumajang itu yang paling banyak itu ISPA ya, soalnya kan di sana ada kabut, ada debu gitu ya, awan debu gitu ya. Jadi di sana kemarin di Lumajang itu yang paling banyak diderita itu ISPA gitu. Nah, ada hipertensi juga, ada asma, luka memar, luka sayat. Nah, ada dermatitis. Nah, itu obat-obat yang kami sediakan ini sesuai dengan pedoman dari Kementerian Kesehatan juga. Kita harus menyesuaikan dengan pedoman yang diterbitkan oleh Farmalkes gitu ya, bidang Farmalkes Kementerian Kesehatan. Nah, obat-obatnya itu yang biasanya itu ada antasida, domperidon, Nildiatab, ada Oralit, ada Lactobi juga, ada Ambroxol untuk batuk, ibuprofen, amlodipin, salbutamol, nah asam mefenamat. Sampai kalau misalnya mengalami faktor itu kita harus rujuk gitu ya ke rumah sakit terdekat atau ke rumah sakit yang bisa menangani seperti itu. Nah, next ini ada jenis obat dan jenis penyakit sesuai dengan jenis bencana. Ini sesuai dengan pedoman dari Farmalkes Kemenkes ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau ke daerah bencana harus baca-baca lagi literatur gitu ya. Kita harus menyesuaikan dengan aturan-aturan yang ada di negara kita seperti itu ya teman-teman ya. Nah jadi kita ke sana tuh tidak hanya langsung bawa obat ini obat itu gitu. Kita harus menyesuaikan juga dengan jenis bencana gitu ya teman-teman. Kayak misalnya kayak banjir DKI kemarin, saya juga sempat ikut di sana. Nah kita menyesuaikan juga nih dengan jenis bencana banjirnya, kira-kira penyakitnya apa aja gitu. Seperti itu sebelumnya tuh kita melakukan asesmen terlebih dahulu gitu ya, kayak sebelum kita turun atau kita terjun ke daerah bencana, ada baiknya teman-teman melakukan asesmen terlebih dahulu, hubungi orang-orang di sana yang teman-teman kenal, kira-kira penyakit apa saja yang ada di daerah bencana tersebut, supaya teman-teman itu bawa obatnya itu tidak sia-sia gitu ya, obat-obatnya sesuai dengan jenis penyakit yang ada di situ. Nah, yang ini jenis obat teman-teman bisa lihat, ini jenis obat yang sesuai dengan jenis bencananya gitu ya. Kayak misalnya banjir biasanya itu diare, dermatitis, ada asma juga, ada gastritis gitu ya. Ada memar-memar juga biasa gitu. Nah, next. Nah, ini jenis bencana gempa. Coba next. Nah, ini ya jenis bencananya gempa, jenis penyakitnya seperti gastritis, malaria, asma, ISPA juga ada gitu ya, teman-teman. Nah, oke, next. Penyimpanan obat di daerah bencana gitu ya, kira-kira kayak gimana sih penyimpanannya itu. Nah, untuk penyimpanannya itu saya kelolanya berdasarkan kelas terapi dan menurut abjad. Soalnya di sini kan kemarin itu saya sendirian ya. Nah, kalau di tim saya biasanya apoteker saya sendirian. Nah, di dokter itu kadang 10 sampai 15 orang, kalau perawat itu kadang lebih dari 20. Nah, kadang kalau kayak gini saya juga diajak untuk mobile gitu ya teman-teman ya.
Kalau untuk mobile, makanya saya sengaja buat penyimpanan obat ini berdasarkan kelas terapi dan menurut update agar teman-teman perawat sama teman-teman dokter itu mudah mengambilnya gitu ya. Soalnya kalau diobatkan kayak saya buat apotek kayak gini, khusus ruang obat ini nggak boleh ada orang lain masuk kecuali atas persetujuan dari saya atau atas izin dari saya kayak gitu. Nah, saya buat aturan-aturan juga nih kayak gitu. Jadi kayak misalnya saya mau pergi ikut mobile dengan teman-teman dokter sama perawat, itu biasanya saya memberikan amanat ke salah satu dokter atau perawat yang tinggal di posko untuk mengambil obat yang ada di apotek yang sudah saya susun berdasarkan kelas terapi dan menurut update. Jadi teman-teman dokter dan teman-teman perawat yang ada di posko itu gampang mengambilnya, mereka tidak acak-acak lagi gitu ya, yang sudah saya rapi-rapiin kayak gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Biasanya tuh teman-teman ketahui kenapa sih ada rak-rak kayak gitu ya, ada rak-rak kayak Mickey Mouse gitu. Nah, itu sebenarnya sengaja teman-teman ya, untuk teman-teman apoteker muda. Soalnya di daerah bencana itu biasanya kita farmasi bagian obat-obatan ini jadi tempat pelampiasan, pasien gitu ya. Soalnya kalau ke daerah bencana atau kayak teman-teman lihat itu kan tenda kita kan sangat tipis, apalagi kayak musim panas, itu panas banget di dalam. Nah, kalau misalnya pasien, apalagi anak-anak, yang seperti teman-teman lihat di layar, kalau mereka berobat ke dokter, itu kan pelayanannya agak lama ya, apalagi antri kayak gitu ya, yang teman-teman lihat. Nah, biasanya itu pada rewel. Nah, bagaimana caranya biar saya buat adik-adik yang berobat ini tidak rewel, saya tunjukin aja tuh itu Mickey Mouse-nya itu sengaja saya cari gitu ya. Jadi kan anak-anak bisa tenang juga. Jadi gimana caranya kita bisa mengendalikan diri kita sama mengendalikan pasien, kita itu nggak boleh panik gitu walaupun kita sendirian. Nah, seperti teman-teman lihat itu saya melayani obatnya sendirian gitu, pasiennya lagi banyak kayak gitu. Nah, kayak gitu udah, kalau misalnya saya stres juga ya gimana, ambiar semuanya gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi harus punya taktik juga nih bagaimana caranya biar pasien-pasien anak-anak atau pasien bayi itu tidak rewel pada saat kita melakukan pengobatan di sana gitu ya. Oke, next selanjutnya. Nah, ini distribusi obat dan alat kesehatan di daerah bencana. Nah, biasanya kalau saya itu melakukan pembagian obat-obat itu di kotak-kotak atau box-box. Nah, gitu. Nah, biasanya itu kita sebelum kita melakukan mobile itu box-box obatnya sudah saya siapkan. Jadi obat-obat itu tertata rapi sesuai dengan kebutuhan yang akan kita lakukan nanti. Kayak misalnya kita punya klinik emergensi, kalau di posko kita itu biasanya ada klinik emergensinya gitu ya, ada perawatan insentifnya, ada mobile mediknya gitu ya. Nah, jadi obat-obat itu saya kotak-kotakin di box-box, beberapa box. Jadi itu gampang tidak mengganggu obat yang ada yang saya pasang di meja seperti yang teman-teman lihat tadi gitu ya. Jadi obat-obat yang dipakai untuk di perawatan mobile medik itu dipisahkan dengan obat-obat yang untuk perawat inap kayak gitu. Nah, kayak seperti teman-teman lihat, untuk klinik emergensi saya buat kotak sendiri, jadi perawatan insentif sendiri. Jadi distribusi obat-obat yang tidak saya pakai di posko itu saya distribusikannya ke rumah sakit terdekat gitu ya. Biasanya saya obat-obat yang kalau dari donatur itu kan macam-macam ya, dan itu kita tidak mungkin menolaknya gitu. Nah, biasanya saya ambil saja, saya buat stok of name-nya, saya buat tanggal kadaluarsanya sampai kapan gitu. Nah, kalau yang misalnya agak dekat, saya konsultasikan lagi dengan dokter agar obatnya ini secepatnya dikeluarin sesuai dengan penyakit yang diderita sama pasien gitu ya. Nah, kalau misalnya obatnya tidak kita pakai, itu saya buat di satu kotak untuk diserahkan ke rumah sakit, distribusikan ke rumah sakit seperti itu. Agak gampang, soalnya kan di daerah bencana kayak misalnya gempa nih, kita kan tidak tahu gempanya datang kapan. Nah, kayak misalnya pada saat perawatan keliling atau mobile medik, kita langsung angkut obat-obat yang sudah saya tulis di situ, kayak di atas box, yaitu ini khusus nih untuk mobile medik. Jadi teman-teman perawat sama teman-teman dokter itu udah tahu. Nah, saya juga komunikasikan ke teman-teman perawat sama teman-teman dokter gitu ya. Ini obat khusus untuk mobile medik. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada bencana atau gempa kayak di Lombok kemarin kan setiap 5 menit kayak gitu ya gempanya gitu. Jadi gempa itu sangat sering terjadi. Jadi pada saat tiba-tiba ada gempa misalnya kayak kemarin di
Lombok Timur. Nah, itu obat-obatnya sudah siap gitu. Jadi untuk menjaga nama baik kita sebagai farmasi atau apoteker biar tidak dapat omelan gitu ya. Biasanya kan apoteker atau farmasi kan yang paling banyak dicari-cari gitu ya. Ini mana obatnya nih, mana gitu ya, alatnya mana. Nah, makanya harus disiapin sesuai dengan kebutuhan di lapangan gitu. Biar gampang, biar teman-teman juga nanti kalau misalnya mau ikut jejak seperti saya, biar tidak kelabakan gitu. Apalagi sendirian gitu ya, pusing kayak gitu. Nah, jadi teman-teman bisa kotak-kotakin sesuai dengan kebutuhan di lapangan nanti seperti itu. Oke, next. Selanjutnya, nah ini saya juga melakukan dispensing nih di daerah bencana. Nah ini seperti teman-teman lihat di layar, saya melakukan edukasi kepada pasien tentang cara menggunakan obat dengan baik dan benar. Nah selain berperan dalam pengaturan dan pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan, kita, apoteker maupun tenaga teknik kefarmasian juga berperan dalam edukasi dan konseling pasien selama masa bencana. Nah, fungsi peran ini untuk menjamin keamanan obat dan penanganan obat yang tepat, meminimalisasi efek samping, melakukan pemantauan efek samping yang terjadi, serta keamanan manfaat, dan memantau kepatuhan minum obat pasien korban bencana. Nah, seperti itu. Oke, nah jadi teman-teman juga bisa melakukan ini nanti kalau misalnya teman-teman terjun sebagai relawan atau sebagai apoteker peduli bencana gitu ya. Oke, next. Selanjutnya, saya melakukan monitoring dan evaluasi. Ini saya paling sering melakukan monitoring dan evaluasi khusus untuk lansia, gitu ya. Apalagi lansia yang tidak punya keluarga di daerah bencana atau lagi terpisah nih. Soalnya kan kalau misalnya daerah bencana kan kocar kacir, ada yang mengungsi ke sana, ada yang mengungsi di mana, gitu, pisah sama keluarganya. Nah, jadi ini saya melakukan monitoring rutin sampai pasien benar-benar sembuh, gitu ya. Biasanya saya monitoring pasien yang berobat berulang ini untuk lansia dan anak-anak kecil, bayi gitu ya. Itu yang paling sangat susah bagi saya, apalagi saya kan dari Ambon, orang Maluku. Nah, ke daerah bencana kan beberapa daerah kan saya tidak tahu bahasanya gitu ya. Nah, kayak kemarin di Lumajang nih agak susah, saya tidak bisa ngomong bahasa Jawa. Sedangkan orang di sana kadang lansia kan tidak, agak susah juga ngomong bahasa Indonesianya gitu ya. Nah, jadi kalau kayak begini, saya panggil orang di sana sebegitu itu yang bisa bantu saya sebagai juru bahasa gitu ya, teman-teman ya. Nah, apalagi kalau lansia kadang kalau kayak gitu saya tidak bisa bilang kalau saya maaf ya saya tidak bisa ngomong bahasa Jawa, saya tidak boleh bilang gitu ke orang di daerah bencana, teman-teman. Nah, jadi teman-teman juga harus cepat banget menyesuaikan diri dengan daerah yang teman-teman datang gitu ya. Kayak misalnya Lumajang nih, kayak kemarin kan pas bencana erupsi itu 3 hari itu saya udah dikirim ke Lumajang. Nah itu sebelum saya ke Lumajang itu saya searching dulu nih kira-kira di sana tuh kayak gimana gitu. Saya melakukan assessment dulu lewat internet kayak gitu ya teman-teman. Kalau misalnya ada teman-teman apoteker muda yang mau seperti saya kayak gitu juga nanti harus. Nah terus untuk lansia ini kita harus monitoring dan evaluasi benar-benar sampai obatnya itu tuntas gitu ya. Apalagi kayak antibiotik gitu. Nah untuk antibiotik itu kayak misalnya 2 kali sehari, itu kita harus bilang ke pasiennya, kalau ini 2 kali sehari itu berarti harus per 12 jam. Tapi kalau misalnya pasiennya tidak bisa, ya kita saranin untuk datang ke posko. Nanti kita yang obatnya kita yang pegang, setiap jam minum obatnya pasiennya kita yang kasih di posko kita. Soalnya pernah kejadian lucu terjadi waktu saya di Papua, teman-teman. Waktu itu saya sudah kasih pasien nih, pasien berobat ke posko kita. Terus dokter udah kasih obat, pasiennya tuh keluhannya tuh gatal-gatal, batuk, sama ada memar-memar lah. Soalnya kan waktu di Papua kemarin banjir tuh di Sentani. Dan itu untuk ya terjadi itu di Papua Gunung, teman-teman. Jadi itu agak susah untuk komunikasi, sama kayak di Jawa juga saya tidak bisa bahasa Papua Gunung, dan orang di sana juga agak kurang susah gitu ya. Nah, jadi waktu itu kisah lucu saya itu waktu saya sudah terima resep dari dokter, di situ dokter kasih resepnya itu Ambroxol, CTM, sama Gentamicin gitu ya. Nah, saya langsung kasih nih ke pasiennya. Pasiennya itu kalau orang Papua di sana kan orang tua-tua itu biasanya dipanggil Pace sama Mace ya, teman-teman. Nah, jadi pada saat saya kasih obat ke Pace sama Mace, saya bilang nih, Pace dan Mace, ini obatnya untuk 3 hari ya, gitu.
minumnya 3 kali sehari. Kalau yang olesnya setiap habis mandi dioles tipis-tipis aja gitu ya. Nah, ini sekarang minum dulu nih untuk pagi. Ya, nanti 8 jam lagi Pak Haji sama Mace minum lagi obatnya gitu ya. Saya kasih tahu begitu. Jadi tahu-taunya Pak besok, belum sampai besok teman-teman, malamnya sudah datang lagi nih Pak Haji sama Mace. Saya kan jadi bingung. Nah, kenapa Pak Haji sama Mace datang lagi? Sedangkan obatnya untuk 3 hari gitu ya, seharusnya. Mic-nya mute, Pak Anwar. Nah, udah dengar Pak? Sudah Pak. Oh, ya udah. Nah, jadi kejadian-kejadian yang kayak begitu teman-teman harus kalau bisa dihindari ya, biar pasien tidak salah minum obatnya. Kejadian Papua tadi itu saya menjadikan pelajaran untuk ke tempat-tempat bencana lain gitu ya. Jadi obat-obatnya itu saya yang pegang, saya yang langsung kasih, aturan minumnya saya yang mengatur gitu ya, jarak aturan minum obatnya gitu ya. Nah, saya juga melakukan kolaborasi nih dengan tim tenaga kesehatan lain seperti teman-teman lihat di layar itu waktu saya melakukan mobile medic menggunakan Hercules gitu ya. Ini itu juga pertama kali saya naik Hercules. Kalau saya tidak jadi relawan mungkin saya tidak pernah naik Hercules ya teman-teman. Nah, jadi itu pada saat kita melakukan mobile medic di daerah yang sangat terisolir yang tidak bisa dilalui dengan jalur darat atau mobil gitu ya. Jadi itu jalannya terputus karena banjir. Nah, terus kayak di Lumajang kemarin kan ada jembatan yang terputus tuh. Nah, kita pergilah itu waktu itu di Palu sama di Papua menggunakan helikopter untuk melakukan pengobatan di daerah sangat terpencil. Nah, itu jadi teman-teman untuk apoteker muda nanti juga bisa berkolaborasi nih dengan tim tenaga kesehatan lain nanti di daerah bencana seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini kegiatan mobile medic saya sama teman-teman di daerah bencana. Nah, jadi pada saat kita pergi ke daerah yang sangat terisolir, kita langsung buka lapak seperti itu ya teman-teman lihat. Nah, langsung saya dengan kerjaan saya, teman-teman dokter dengan sama perawat sama kerjaan mereka masing-masing. Jadi paling banyak dikerumunin tuh ya kita farmasi kayak antrian gitu ya, apalagi seorang diri gitu. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengatur manajemen waktu untuk menghadapi pasien-pasien, apalagi pasien-pasien ini kita belum kenal, kayak misalnya orang-orang di daerah terpencil gitu, agak susah kalau misalnya kita ngatur. Jadi bagaimana caranya itu teman-teman harus pandai-pandai mengelola agar teman-teman tidak stres seorang diri menghadapi pasien-pasien kayak gitu. Nah, biasanya tuh saya suruh duduk dulu rapi gitu ya, baru saya ambil resepnya satu-satu dan saya bilang antri ya gitu. Nah, saya bilang untuk nanti saya pakai nomor antrian kayak gitu. Jadi teman-teman pasien juga dia tahu gitu ya. Oh iya nanti saya nomor berapa gitu ya. Nanti saya tuh kasih dia nomor juga. Nah, nanti ibu pegang nomor ini kalau saya panggil datang ya gitu. Soalnya kan kok kayak gini kerumunan bahaya juga nih. Nah, oke, next. Mohon maaf Pak, waktunya kurang 5 menit ya Pak. Oh iya ya. Selanjutnya oke. Next. Nah, ini penanganan banjir DKI kemarin, saya cuma cerita sedikit. Nah, ini waktu banjir kemarin kita juga hadir di situ. Nah, untuk teman-teman apoteker muda, kalau mau mengikuti seperti saya menjadi relawan atau apoteker peduli bencana, saya harap teman-teman apoteker muda ikut pelatihan apoteker tanggap bencana terlebih dahulu, biar tidak terjun bebas seperti saya gitu ya. Nah, ini nih kayak kemarin yang lakukan saya ikut pelatihan di PD Jawa Tengah. Nah, ketemu juga sama teman-teman dari Solo kemarin, seperti itu. Oke, next. Selanjutnya, nah ini juga saya diundang untuk mengikuti pelatihan bersama Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan. Nah ini kesimpulan dari saya. Oke, nah ini teman-teman bisa kalau mau mengikuti pelatihan-pelatihan seperti saya, itu teman-teman harus update gitu ya. Kalau misalnya ada yang bikin pelatihan harus daftar gitu ya, biar bisa ikut. Nah selanjutnya. Nah, untuk teman-teman apoteker, khususnya untuk apoteker muda ini, kita sebagai tenaga kesehatan profesional
apoteker juga memiliki peran penting untuk saling bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain di daerah bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam gitu ya, terutama dalam hal pengobatan dan pemantauan terapi obat terhadap pasien. Nah, kita apoteker sangat membutuhkan pengembangan dan pelatihan profesional berkelanjutan untuk peran farmasi di daerah bencana gitu. Nah, untuk teman-teman apoteker muda ada pesan nih dari saya. Oke, next. Selanjutnya. Nah, ini pesan saya untuk teman-teman apoteker muda nih yang baru-baru lulus. Nah, buat teman-teman apoteker muda, jangan takut jadi relawan. Kita mungkin harus merelakan sesuatu yang baik, namun kita akan peroleh sesuatu yang lebih baik lagi. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Selanjutnya, nah teman-teman mungkin pemaparan saya agak cepat atau agak kurang kedengaran sama teman-teman. Barangkali jaringannya kurang bagus, teman-teman bisa hubungi saya di media sosial saya, bisa hubungi saya di WhatsApp saya, di Facebook saya, atau di Instagram saya ya. Dan jangan lupa teman-teman subscribe channel YouTube saya di Apoteker Anwar Dayari. Oke teman-teman, bisa hubungi saya atau bisa bertanya-tanya apa yang teman-teman mau tanyakan, bisa nih hubungi saya di media sosial saya. Nah, itu tadi video waktu saya di NTT, tapi kayaknya tidak bisa ya dibuka ya. Nah, ini waktu bakti siklon Seroja di Nusa Tenggara Timur kemarin. Mungkin nggak bisa dibuka, nanti aja deh diputar. Terima kasih Pak Joko atas waktunya. Mohon maaf kalau agak cepat pemaparannya. Iya, terima kasih Pak Anwar ya. Boleh diberi aplaus ya untuk sejawat kita Apoteker Anwar Wali. Ya, saya kalau melihat nih Pak Anwar ya, sangat menarik ya. Diawali dari sentuhan hati ketika disumpah ya, dengan sebuah lagu himne IAI yang mana dikatakan jadikan hadirmu jati dirimu, tegakkan cita kemanusiaan. Setiap kita pasti terpanggil ya, dan sangat menarik dari pengalaman tadi yang tidak tahu apa-apa kemudian mengamati dan lain sebagainya ya. Kemudian sekarang sudah luar biasa ya, Pak Anwar sudah bisa berbagi. Tadi sangat jelas sekali paparannya Pak Anwar, bagaimana poin-poin penting yang harus diperhatikan ya dari sejak menggali informasi ya. Kemudian perlu adanya komunikasi ya dengan pasien, dengan tenaga medis yang lainnya. Kemudian perlu adanya kolaborasi ya, karena kalau tidak ada itu di bencana alam ya, di tempat daerah bencana alam, saya kira semua tidak akan terlaksana dengan baik dan pasien mungkin tidak terperhatikan. Dan satu hal ya, di awal tadi dokter mengatakan dokter bisa melakukan sesuatu tapi tidak punya senjata. Nah, senjatanya ada di kita, yaitu obat-obatan, alat kesehatan dan lain-lain. Tadi Pak Anwar juga sudah berbagi bagaimana melakukan perencanaan, bagaimana melakukan permintaan, bagaimana melakukan penyimpanan, pendistribusian, pelayanan, pencatatan, dan pelaporan. Menarik sekali Pak tadi ketika bagaimana harus mendistribusikan ya dengan membuat box-box tertentu ya, sehingga supaya tidak terjadi acak-acakan, diberi identitas yang jelas, tenaga medis yang lain juga paham mengambilnya. Dan saya yakin koordinasi di sini sangat menarik sekali. Ya, Pak Anwar, mungkin kita akan melihat beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar, Pak. Yang pertama ini adalah bagaimana Pak nih kalau ada kebutuhan obat yang tidak tersedia, tetapi pasien ini membutuhkan segera. Ya. Tentu di sini Pak Anwar punya pengalaman. Ya, silahkan ya. Pak. Ya, makasih Pak Joko sama teman-teman pengurus ya Isolo. Saya coba menjawab ini sesuai dengan pengalaman saya juga nih Pak Joko. Waktu itu saya pernah dialaminya di Lombok sama di Palu. Ada pasien situ, kebetulan di posko kita itu kan ada melayani rawat inap ya. Dan pasiennya itu waktu itu butuh paracetamol infus. Nah, pasiennya itu sangat panas sampai kejang-kejang dan pasiennya butuh situ, sudah gitu pasiennya tidak mau dirujuk. Soalnya kan kalau orang-orang daerah gitu kan sangat kayak
tersugesti gitu ya, kalau misalnya pelayanan kita bagus, baik ke mereka, itu walaupun kita disuruh rujuk, kita alasan apapun mereka tidak mau gitu, mau tak mau kita yang bertanggung jawab kayak gitu ya. Nah, ada pasien datang tengah malam, sudah gitu datanya jam 2 malam lagi, jam 2 subuh. Itu kita lagi tidur, lagi enak-enaknya, posko lagi tutup. Tapi waktu itu kita memang sudah bilang kalau pelayanan awal-awal kita kan belum tahu daerah nih, belum tahu Medan. Kita bilangnya kita poskonya buka sampai jam 9 saja. Tapi kan kalau orang awam yang begitu kan kita nggak bisa menolak kayak gitu. Kayak misalnya ada pasien datang tengah malam, tiba-tiba pasien datang panas tinggi tengah malam, harus dokter butuh paracetamol infus, sedangkan di farmasi di tempat saya atau di apotik saya ini, di ruangan saya paracetamol infusnya tidak ada gitu. Nah, terus gimana caranya nih pasiennya, kita bilang Bapak sama Ibu anaknya dirujuk aja ya, soalnya obat kita tidak ada gitu ya. Terus dokter sudah ngomong gitu ke pasiennya, tapi ya namanya orang di daerah bencana mungkin panik atau gimana, itu pasiennya memang sudah sering berulang datang ke tempat kita, tapi bukan dengan kebutuhan obat yang mereka butuh saat itu. Nah, obatnya lain, jadi kan aman-aman saja. Nah, jadi dia langsung ngomong pasiennya, saya sudah merasa nyaman nih di posko sini, saya tidak mau lagi rujuk. Nah, kebanyakan kalau di daerah-daerah kan kayak gitu ya, mereka seperti tersugesti gitu ya dengan pelayanan. Kalau misalnya jadi teman-teman, untuk teman-teman apoteker muda juga ini, kalau bisa, kalau misalnya terjun ke daerah bencana seperti saya, harus melakukan pelayanan yang terbaik gitu ya. Nah, bagaimana saya otomatis saya juga tidak bisa menolak. Oke, saya bilang, saya langsung bangunin itu sopir ambulans untuk cari obat dulu. Makanya saya bilang ke dokternya, tolong pasiennya diajak ngobrol dulu, disugesti juga nih pasiennya dengan kata-kata gombal gitulah, gimana caranya sampai pasien bisa tenang dulu, nanti saya yang cari obatnya. Nah, jadi itu langsung saya ke salah satu rumah sakit yang agak dekat, agak jauh juga sebenarnya sih, kurang lebih 1 jam gitu ya. Saya bilang nanti saya balik dengan obatnya, saya bilang gitu ke pasiennya, obatnya ada, saya bilang gitu. Tapi tenang dulu ya, saya bilang, soalnya kan kita panik nih baru bangun juga. Nah, jadi saya bilang ya sebentar ya, Bapak Ibu tenang, itu pasiennya diinfus dulu sama perawat sama dokter menggunakan RL. Nah, terus ini juga nih pengalaman buat teman-teman nanti ya, untuk ke daerah bencana. Nah, itu kartu anggota IAI harus wajib dibawa gitu ya, kayak KTP. Jadi waktu itu saya ke salah satu rumah sakit, minta bantuan untuk paracetamol infus. Orang di rumah sakit saya percaya kalau saya ini apoteker gitu ya. Mungkin tampang saya bukan tampang apoteker kali. Nah, jadi dimintalah identitas gitu ya. Nah, untuk mendapatkan paracetamol infus, saya harus menyerahkan beberapa identitas kayak KTP sama kartu anggota IAI gitu. Jadi teman-teman apoteker muda, kalau saya mau pergi harus menyiapkan itu juga. Nah, jadi saya langsung pas memberikan identitas saya, kalau benar-benar saya apoteker, baru deh saya diberikan itu obat paracetamol infus itu. Terus saya sama teman saya yang sopir ambulans, kita balik lagi ke posko dan alhamdulillah pasien itu bisa ditangani gitu ya. Nah, pasien yang butuh obat sito itu bisa ditangani dengan baik gitu. Nah, tapi kita harus melakukan kayak tadi komunikasi yang baik dengan dokter juga gitu. Saya bilang ke dokternya, tenang dok, karena pasiennya tidak mau dirujuk, jadi saya aja yang pergi cari itu obatnya sampai ketemu gitu ya. Kebetulan itu juga secara kebetulan rumah sakitnya ada di dekat posko kita gitu. Nah, kayak gitu Pak Joko taktiknya saya waktu itu. Oke, ya luar biasa Pak nih ya, keren ya. Ini ternyata kalau kita lihat ya bahwa apoteker farmasis itu benar-benar ya sangat cerdik harusnya ya. Ketika Ya, awal mungkin panik, tapi lama kelamaan harus cerdik. Sehingga ini kalau 9 star of farmasisnya harus tambah 1 nih ya. Jadi nanti tambah star yang terakhir mungkin jadi cerdik Pak ya. Karena apa? Sito nggak ada obat terus mau ngapain ya. Tetapi ada satu kecerdikan di sana, tolong ditemani dulu ya, lalu dicarikan. Tentu di sini supaya timbul pasien nyaman ya, dilayani dengan baik. Oh, terima kasih Pak. ya. Pengalaman sangat berharga untuk kami dan juga mungkin apoteker-apoteker yang ingin mengabdikan diri pada relawan bencana, Pak. Luar biasa. Ya. Berikutnya, Pak, nih yang nomor 2 saya kira tadi sudah disampaikan ya, untuk bagaimana melakukan perencanaan. Yang pertanyaan ketiga ini, Pak ya, Oh, sebagai ya, relawan ini ya, administrasi ya, ya. tentang legal Nah, ya. Apakah harus Serkom ya. STRA harus masih berlaku, Kak, Pak? Iya, ya ini banyak banget yang hubungnya saya di WhatsApp atau di Facebook tanya, itu STRA sama Serkom harus wajib nggak? Itu sangat wajib Pak Joko, itu wajib aktif gitu ya. Jadi
setiap saya ke daerah bencana itu harus wajib dibawa minimal harus ada di HP kita di foto. Soalnya itu syarat untuk kita menyerahkan identitas kita ke dinas kesehatan, yaitu kayak kemarin di Lumajang, kebetulan saya baru perpanjang nih STRA sama Serkom saya. Jadi saya diterima di Lumajang. Kalau tidak, ada beberapa teman-teman juga yang ditolak karena Serkom sama STRA-nya habis waktunya gitu ya. Soalnya kan kita tenaga farmasi atau apoteker ini merupakan salah satu tenaga profesional juga yang memiliki surat tanda registrasi gitu ya teman-temannya. Jadi Serkom sama STRA itu wajib harus ada dan masa berlakunya masih panjang kayak gitu. Nah, soalnya kan kita bekerja sesuai kode etik juga ya. Kayak gitu. Dan yang tadi harus memiliki kartu identitas kartu apoteker, kartu IAI. Oke, ya. Terima kasih Pak Anwar ya. Jadi boleh nih jadi relawan, cuma ya biar kita aman ya, biar dipercaya. Seperti Pak Anwar tadi, butuh obat datang ke rumah sakit nggak bisa menunjukkan identitas ya nggak akan dikasih gitu ya Pak ya. Iya, dengan adanya identitas Bapak Ibu bisa diterima oleh tenaga medis yang lain, Bapak Ibu dipercaya karena ada kewenangannya di sana. Seperti itu ya Pak ya. Ya. Nah, seperti di rumah sakit COVID juga kemarin untuk bencana non alam COVID-19 itu syaratnya itu harus Serkom dan STRA-nya aktif gitu ya. Kalau tidak diterima di rumah sakit Wisma Atlet. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, Pak Anwar, sebenarnya masih banyak ini ya hal-hal menarik yang ingin saya perbincangkan Pak Anwar. Cuma karena waktu ya kita tentu harus memberi materi-materi yang lain ya Pak Anwar. Ya. Baik Pak Anwar, boleh saya simpulkan untuk pertemuan kita ya pada siang hari ini. Iya Pak Joko. Jadi ternyata sebuah lagu pun bisa menjadi awalan bagaimana kita tergerak untuk melakukan cita-cita kemanusiaan. Ya, seperti itu ya Pak ya. Dan satu hal yang perlu dilakukan adalah ketika datang ke tempat bencana, ya kita harus segera beradaptasi. Dan jangan lupa lakukan komunikasi, jangan lupa terus berkolaborasi. Ingat ya, ilmu yang sudah didapat yaitu pada perencanaan, pada permintaan, penyimpanan, pendistribusian, pelayanan, pencatatan untuk obat-obatan itu juga harus kita pegang. Dan juga terus lakukan ya minat itu pada diri kita karena itu menjadi bagian yang terbaik dalam hidup kita, mengabdikan diri pada kemanusiaan. Dan tentu yang terakhir, jangan asal berangkat ya Pak ya, karena apa? Perlu pelatihan supaya siap fisik, siap mental, dan juga siap teknik dan strategi. Terima kasih, beri aplaus saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian untuk Pak Anwar Wali. Ya. Matur nuwun Pak Anwar, Pak Joko, selalu terima kasih. Ya, tetap semangat untuk menjadi teladan kita semua. Ya, terima kasih Pak Anwar. Ya, waktu selanjutnya saya serahkan kepada moderator MC ya, Mbak Ratih dan juga Mas Imam. Ya, terima kasih. Selamat siang semuanya. Ya. Terima kasih kepada narasumber Apoteker Anwar Wali atas penyampaian materinya, sangat menarik dan sangat menginspirasi untuk kita semua. Dan terima kasih kepada Apoteker Joko Kristianto selaku moderator yang telah membantu jalannya diskusi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita lanjut ke materi ketiga yang berjudul Manajemen Penanganan Logistik Farmasi oleh narasumber dari Palang Merah Indonesia Cabang Surakarta, Apoteker Tridia Nugrahawati, yang akan dipandu oleh Apoteker Aulia. Kepada moderator dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Sejawat Imam dan Sejawat Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya? Masih semangat semuanya sampai sesi ketiga ini? Senang sekali saya perkenalkan, saya adalah Apoteker Aulia yang akan memandu sesi ketiga webinar amal siang hari ini. Langsung saja sebelum diskusi dimulai, berikut kurikulum vitae dari beliau.
Ya, beliau adalah seorang apoteker yang sudah berpengalaman bertugas dalam bidangnya sejak 2014 dan pernah ditugaskan di 8 daerah bencana yang pernah terjadi di Indonesia. Langsung saja kita undang Apoteker Palang Merah Indonesia Cabang Surakarta, Ibu Apoteker Tridiah Nugrahawati Sarjana Farmasi. Selamat siang, Mbak. Selamat siang Ibu Tridiah. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga Terima teman-teman kasih. juga semuanya sehat ya, Mbak ya. Amin. Terima kasih sudah hadir pada webinar siang hari ini. Langsung saja untuk pemaparan materi selama 45 menit, dilanjutkan tanya jawab 15 menit, ya Ibu? Iya. Iya. Kepada Ibu Apoteker Tridiah Nugrahawati, saya persilakan. Sebentar ya, Mbak ya. Ada mau beli enggak susu atau apa? Susu atau apa? Sudah masuk, Mbak? Halo. Silakan. Sudah ya, Mbak ya? Share screen. Share screen-nya dari siapa? Sebentar, Ibu. Ya. Baik. Sudah masuk ya, Mbak ya? Iya, Ya. sudah Ibu. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin tadi sudah banyak dijelaskan oleh teman sejawat kita ya di pembicara kedua tentang pelayanan kesehatan di lokasi bencana. Kita sebenarnya sebagai apoteker itu bertindak sebagai apa saja sih? Mungkin saya akan mulai menjelaskannya dari peran saya terutama di Palang Merah Indonesia sebagai salah satu tim dari PKDD atau Pelayanan Kesehatan Dasar Darurat. Jadi apa sih PKDD itu sebenarnya? Ya. Tujuannya adalah mungkin teman sejawat belum tahu pengertian dari PKDD itu seperti apa, kemudian menjelaskan mobilisasi PKDD-nya seperti apa, kemudian kita bisa tahu menggambarkan struktur PKDD-nya seperti apa, menjelaskan jabaran tugas personel PKDD itu apa saja, kemudian menyebutkan jenis pelayanan PKDD, kemudian melakukan koordinasi internal dan eksternal, dan juga mengetahui sumber daya pendukung PKDD lainnya. Di sini mungkin pengorganisasiannya ya, jadi saya di PMI Kota Surakarta ini menerima tugas ketika ada bencana, itu ada tugas dari PMI tingkat pusat. Jadi tingkat pusat menunjuk ke PMI tingkat koordinator lapangan di PMI cabang atau PMI daerah, kemudian dari PMI cabang itu menunjuk salah satu koordinator lapangan untuk ditugaskan ke lokasi bencana. Jadi saya mungkin kami sebagai tim kesehatan sendiri itu tidak berdiri sendiri, jadi ada satu teman-teman lainnya dari untuk administrasinya seperti apa, telekomunikasinya seperti apa, jadi semua sudah direncanakan. Jadi ketika saya berangkat, sudah ada penugasan-penugasan dari berbagai shelter lainnya selain tim kesehatan. Kemudian pelayanan kesehatan darurat dasar itu apa sih? Yaitu ada klinik lapangan yang mengampu 30.000 orang, korban tentunya. Kemudian kegiatannya yaitu kuratif, preventif, promotif, dan juga rujukan. Mempunyai 20 tempat tidur, observasi, kemudian ada 14 personel medis dan non-medis. Maksimal kita penugasan 4 bulan, dengan masa penugasan masing-masing 1 bulan. Biasanya untuk tanggap darurat bencana kita 14 hari di lokasi bencana, kemudian apabila ada perpanjangan kita akan ditugaskan selama 1 bulan. Itu juga berdasarkan hasil kaji cepat kesehatan dan keputusan dari pengurus PMI pusat. Jadi secara garis besar itu mobilisasi PKDD PMI ada 2, yang pertama adalah klinik lapangan, yang kedua juga ada klinik bergerak atau yang kita sering sebut sebagai mobile klinik. Jadi apa saja yang jadi
kapan kita akan melakukan atau mendirikan klinik lapangan dan kapan kita akan melakukan klinik bergerak, yaitu tergantung dari situasi dan kondisi. Misalnya ada fasilitas kesehatan tempat yang tidak tersedia secara normal, kemudian fasilitas setara puskesmas terdekat, misalnya radius 5 km itu jarak tempuhnya lebih dari 1 jam, itu juga kita harus ada klinik lapangan. Kemudian jumlah populasi terdampaknya itu lebih dari 30.000 jiwa, banyak korban yang mengalami luka ringan dan sedang. Kemudian ada yang belum ada pelayanan kesehatan dasar yang disediakan oleh pihak lain. Kemudian yang kedua adalah PKDD, klinik berjalan atau mobile klinik. Itu biasanya masyarakat terdampak mengalami hambatan untuk mengakses pelayanan kesehatan. Jadi kita yang melakukan mobile. Jadi kita istilahnya jemput bola untuk mendatangi satu-satu korban bencana. Atau kita bisa ke tenda-tenda pengungsian yang sudah tersentralisasi. Kemudian atau bisa juga dari permintaan pemerintah setempat. Persyaratan umumnya mungkin PKDD PMI merupakan gabungan dari tenaga sukarelawan medis dan non-medis, berasal dari komponen PMI, dan sudah mengikuti pelatihan PKDD PMI tentunya. Memiliki komitmen untuk mobilisasi atau ditugaskan dalam situasi darurat atau bencana, baik konflik luar negeri maupun dalam negeri, mampu kerjasama tim dan mendapatkan rekomendasi dari pengurus PMI provinsi dan kabupaten atau kota. Persyaratan khususnya untuk tim medis memiliki kompetensi sesuai dengan profesinya, kemudian memiliki surat tanda STR registrasi profesi dan surat izin praktek atau SIP yang masih berlaku. Untuk non medis sendiri telah mengikuti pelatihan WOS. WOS ini untuk penyedia air bersih di lokasi bencana. Tentunya tenda-tenda kami di lokasi bencana harus tersedia sumber air bersih yang memang harus ada selama kita penugasan, ataupun untuk korban-korban di sekitar shelter-shelter kami. Kemudian PSP ini adalah psikososial support program. Ini untuk pasca bencana kita mengajak untuk para korban, terutama anak-anak ataupun kaum rentan, misalnya orang tua itu untuk sedikit healing ya. Jadi kita adakan kegiatan-kegiatan yang memang membantu mereka mengurangi traumanya. Kemudian logistik juga. Kemudian TSR PMI ini dari umum, misalnya warga-warga sekitar Kota Solo ataupun dari tenaga-tenaga yang ada di sekitar PMI. Kemudian tenaga umum lainnya menguasai teknik mekanik. Nah, ini juga perlu karena di lokasi bencana sendiri, seperti yang saya sudah pernah datang ke Palu hari H+2, semuanya mati, listrik mati, kemudian alat komunikasi mati. Jadi kita harus sebagai tim kita harus siap-siap sendiri, ada genset, kemudian kita harus ada tenaga yang mengetahui tentang perlistrikan ya tentunya. Kemudian komposisi tim PKDD sendiri di PMI ada manajer 2 orang dokter, kemudian perawat 4 orang, bidan, kemudian farmasi 1 orang. Nah, ini kebetulan memang hanya ada 1, kalau di Indonesia sendiri untuk di PMI baru 2 orang, yang 1 dari PMI Bogor karena di sana ada rumah sakitnya, dan yang kedua di PMI Solo. Sedangkan daerah-daerah lain mungkin memang belum ada untuk tenaga farmasinya. Kemudian untuk PSP ini psikososial support program, kemudian WOS tadi tentang air, kemudian administrasi, dan semuanya itu harus ada dalam komposisi tim PKDD. Jadi istilahnya kita datang ke lokasi bencana, siap semuanya tanpa harus merepotkan siapapun yang ada di sana. Strukturnya seperti ini. Kemudian manajer, ada koordinator medis, yaitu terdiri dari dokter, perawat, bidan, dan farmasi. Kemudian untuk administrasi, dari administrasi keuangan, logistik, teknis, seperti ini strukturnya. Manajer PKDD minimal punya pengalaman komandan atau koordinator lapangan untuk pelayanan kesehatan atau pernah mengikuti pelatihan PKDD. Tugasnya yaitu pertama memimpin tim dan bertanggung jawab seperti ini ya. Jadi baik internal maupun eksternal. Jadi kita kan di lokasi bencana tidak hanya berdiri sendiri, ada NGO lain yang ada di sana. Kita harus juga bekerja sama supaya dalam pemberian bantuan kita tidak akan tumpang tindih istilahnya ya. Jadi nggak terlalu over di bagian ini atau bagian itu. Jadi kita koordinasi eksternal juga perlu. Kalau di tim kesehatan sendiri kita kerjasama dengan puskesmas setempat atau dinas kesehatan setempat.
Kemudian bertanggung jawab dan penyusunan laporan kegiatan selama penugasan ini juga perlu, karena semua yang kita lakukan itu harus kita laporkan hari itu juga di tingkat pusat. Jadi semua laporan baik itu dari kesehatan, dari shelter WOS atau PSP atau yang lainnya itu semuanya harus dilaporkan. Kemudian menjamin ketersediaan peralatan dan kelengkapan ini juga kita harus bawa sendiri dari daerah kami masing-masing. Misalnya pun dari sana sudah disediakan, kita pakai di sana, tetapi kalau memang tidak ada, kita bisa gunakan yang sudah kita bawa. Kemudian menjamin kecukupan sumber daya manusia. Ini tadi minimal 2 orang dokter, kemudian perawat 4 orang atau 1 orang apoteker itu harus tersedia minimal. Kemudian memberikan informasi kepada pihak terkait, termasuk dengan media massa ini juga perlu, karena pemberitaan juga diperlukan bagi semua masyarakat yang mungkin yang membutuhkan informasi tersebut. Kemudian untuk koordinator medis seperti ini juga harus orang dokter, kemudian sama ya tanggung jawabnya hampir sama, kemudian menyusun daftar tugas dokter, membuat job desk, memastikan rekam medis pasien juga. Kita juga membuat rekam medis di sana. Jadi ketika ada dinas kesehatan istilahnya visitasi, kita juga tahu tentang riwayat penyakit, kemudian ataupun obat apa saja yang telah kita berikan. Kemudian untuk koordinator administratif itu seperti yang sudah selain medis ya, ada administrasi, teknis, keuangan, dan logistik seperti ini, memastikan proses kegiatan. Ya, ini mungkin saya akan baca lebih cepat karena ini mungkin sebagai pengantar saja sebenarnya PKDD itu seperti apa. Kemudian yang ini yang psikososial ya. Tenaga yang mampu dan terlatih dan mengelola dukungan psikososial. Jadi ini untuk recovery. Jadi mungkin dari banyak korban yang ada, baik itu kaum rentan ya, misalnya anak-anak, kemudian kaum rentan seperti orang tua, kemudian ibu hamil, itu juga perlu dukungan psikososial pasca bencana. Jadi ini memastikan peralatannya cukup untuk mendukung layanan, memastikan sistem rujukan lanjutan, kemudian menjalani tugasnya seperti ini. Yang ini yang kesehatan lingkungan, tenaga kesehatan tugas dan tanggung jawabnya memastikan ketersediaan air dan sanitasi. Ini untuk yang WOS. Jadi kita ada tim sendiri WOS, yaitu untuk memastikan ketersediaan air dan sanitasi. Kemudian memastikan pengelolaan sanitasi lingkungan seperti pengasapan atau fogging, pengelolaan sampah, limbah infeksius dan limbah non infeksius dan lain-lain. Jadi di kami PMI sendiri juga memastikan bahwa apa yang sudah kita lakukan di sana benar-benar aman dan tidak menambah cemaran bagi korban di sekitar bencana. Kemudian memastikan pengelolaan ketersediaan MCA ini juga kita juga sediakan untuk MCK portable, kemudian memastikan kegiatan promosi kesehatan termasuk kampanye dan imunisasi. Jenis pelayanan PKDD sendiri di PMI adalah klinik, ada 2 sebenarnya. Yang pertama adalah klinik lapangan, dan yang kedua adalah klinik bergerak atau mobile klinik, yaitu untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Seperti ini. Klinik pelayanan di PKDD itu meliputi rawat jalan, kemudian bedah minor kita juga sediakan karena ada tenaga, biasanya sih kalau dari bencana yang skalanya nasional itu ada beberapa PMI kabupaten atau kota menyiapkan tenaga dokter spesialis. Biasanya kalau yang seperti yang di Lombok ada bedah dokter spesialis tulang, kemudian dokter bedah juga didatangkan dari pusat. Kemudian ada kesehatan ibu dan anak, kemudian kesehatan masyarakat, yaitu meliputi promosi kesehatan, pengendalian epidemi, kampanye imunisasi juga kita lakukan, kemudian dukungan psikososial, rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan apabila kita tidak bisa melakukan pelayanan kesehatan di posko-posko PMI. Ini yang klinik lapangan ya, mungkin gambarannya seperti ini. Jadi ada, memang kita buat tenda-tenda untuk tenda dokter, kemudian ada farmasi sendiri, kemudian kita juga sediakan MCK, kemudian ada tenda untuk pasien, administrasi. Jadi dalam satu lokasi ini kita membangun shelter kesehatan atau klinik lapangan untuk melayani korban-korban yang tentunya memang jumlahnya yang lebih dari 30.000 korban. Kemudian saya sebagai yang di PMI itu bergabung di tim PKDD di klinik bergerak PKDD PMI, yaitu pelayanan utamanya adalah pengobatan atau pengobatan rawat jalan,
Kemudian pelayanan pendukung yaitu ada promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, kemudian dukungan psikososial, rujukan fasilitas kesehatan, kita juga bisa lakukan. Jadi ada struktur organisasinya sendiri ya, jadi juga dari korlap, kemudian ada manajer yang tentunya ini seorang dokter, kemudian koordinator medis yang juga dokter atau perawat, dan kita juga tidak bisa bergerak sendiri ketika kita ada di lapangan. Jadi koordinasi dengan pihak internal dan eksternal juga sangat diperlukan. Mungkin itu dari yang pengantar PKDD ya. Kemudian mungkin seperti ini yang klinik bergerak tadi mungkin sudah saya jelaskan, dan saya sebagai apoteker di PMI bergerak di PKDD di klinik bergerak. Itu mungkin pengertian dari teman-teman seperti ini. Kelihatan ya, Pak? Share screen. Share screen. Ya, selanjutnya untuk slide selanjutnya, apa sudah bisa diterima, Mbak? Sudah masuk, Ibu. Yang klinik bergerak ya? Iya. Oh ya, baik. Mungkin untuk yang selanjutnya itu ada klinik bergerak. Jadi seperti ini. Sebelum kita melakukan klinik bergerak itu ada praoperasi dan pelaksanaan operasi. Yang pertama yaitu kita susun rencana strategi dulu, kemudian keselamatan dan keamanan, tempat pelayanan klinik kita di masyarakat seperti apa, kemudian persiapan, dan juga persiapan staf atau relawan, kemudian matrik perencanaan. Yang pertama, rencana strategi. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan akses sistem pelayanan kesehatan di masyarakat terdampak bencana. Kemudian sulit terjangkau akses, seperti ini saya sebutkan tadi. Jadi mungkin untuk di daerah-daerah tertentu seperti yang ada di foto, itu saat saya penugasan di Mamuju. Jadi ada gempa bumi di Mamuju, kita harus mobile menggunakan, waktu itu kita bekerja sama dengan BNPB, kita diajak untuk melakukan pelayanan kesehatan di salah satu desa terpencil, di mana di sana untuk akses pelayanan kesehatan hanya 1 tahun sekali, itu pun hanya 1 hari mereka didatangi oleh tim kesehatan. Mungkin sekedar sharing saja, kalau di bencana tidak hanya warga terdampak ya sebenarnya. Tadi ada beberapa instansi atau mungkin dari dinas kesehatan yang memerlukan pelayanan kesehatan di lokasi-lokasi terpencil, kita juga siap untuk dimobilisasi untuk ke daerah-daerah tersebut seperti yang waktu saya di Mamuju. Kemudian keselamatan dan keamanan itu juga diperlukan ya. Jadi kita sebagai satu tim nggak mungkin berangkat sendiri tanpa ada pengawalan atau dari warga lokal setempat atau koordinator setempat yang menugaskan kita untuk melakukan pelayanan di daerah-daerah tertentu. Jadi setiap ada pelayanan ke daerah tertentu, kita sudah ada jadwal dan sudah ada koordinator lapangan yang ada di lokasi bencana tersebut. Yang menjadi pertimbangan adalah untuk keselamatan dan keamanan, yaitu kita sediakan 2 ambulans. Jadi kita beriringan ya. Jadi misalnya kita dalam mobile itu ada sesuatu di jalan, kita bisa saling mendukung. Jadi misalnya yang satu ada masalah di dalam mobilnya itu untuk evakuasi atau untuk penanganan pasien, kita bisa dukung, bisa support. Jadi mungkin kita juga dilengkapi dengan alat komunikasi di dalam ambulans, kemudian peralatan P3K yang memang sudah memadai, dan ini juga untuk daerah-daerah tertentu kita bawa dari Solo. Jadi waktu di Lombok kita bawa sendiri 2 ambulans untuk pelayanan kesehatan di daerah lokasi bencana. Tapi untuk yang di luar Jawa mungkin sangat susah untuk transportasi, jadi kita nebeng, yang istilahnya nebeng dengan PMI setempat. Kemudian harus didukung dengan staf terlatih. Pertolongan pertama ini juga
terutama di daerah-daerah gempa itu biasanya kasus-kasus patah tulang, kemudian luka terbuka itu juga sangat banyak. Jadi tim PKDD sendiri yang terdiri dari dokter dan mungkin dan perawat itu juga sudah terlatih di penanganan pertama untuk perawatan luka seperti ini. Jadi kemudian kita juga harus gunakan logo terkait dengan koordinasi eksternal. Jadi ketika kita datang kita harus memperkenalkan diri ya. Jadi dengan logo pun semua orang sudah tahu kalau kita dari PMI seperti itu. Jadi penggunaan logo juga harus wajib digunakan. Kemudian tempat pelayanan klinik di masyarakat itu harus ada koordinasi dan manajemen. Jadi ketika kita datang, kita harus koordinasi dengan korlap setempat. Jadi seperti kita menyusun rencana, mendapatkan izin pelayanan yang akan diberikan, ataupun koordinasi dengan pemerintah setempat, misalnya Pak Kades atau kepala desa yang ada di daerah tersebut. Dan tentunya kalau di PMI sendiri sudah tidak kita lakukan sendiri, jadi ada satu tim yang memang menjadi koordinator lapangan di lokasi bencana itu, kemudian dia yang istilahnya merencanakan atau mengkoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat. Kemudian sebelum assessment kita juga analisis situasi sistem pelayanan kesehatan yang ini kita ketika ada kasus yang tidak bisa tertangani, kita harus merujuk kemana, kita sudah harus mapping. Jadi adanya puskesmas atau rumah sakit terdekat, jadi koordinasi dengan dinas kesehatan itu sangat diperlukan. Kemudian identifikasi masalah kesehatan dari yang sekunder, ya ini juga masuknya yang dikoordinasi ya. Kemudian persiapannya adalah tempat pelaksanaan klinik bergerak. Jadi ini kita juga sudah diatur atau disediakan dari koordinator lapangan ketika kita mau bergerak di daerah mana, titik mana, tenda pengungsian yang sebelah mana, kita sudah ada titik-titiknya. Jadi kita tinggal berangkat, di situ sudah ada, dan tentunya juga ada relawan lokal yang membantu kita dalam pelayanan ketika kita di luar Jawa atau di daerah-daerah selain Jawa Tengah. Mungkin kendala bahasa sangat saya rasakan. Jadi untuk daerah-daerah tertentu mereka tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan untuk mengetahui maksud kita itu tidak bisa. Jadi kita merangkul relawan setempat untuk sebagai juru bicara ketika kita menjelaskan sesuatu, termasuk saat diperiksa dokter, kemudian saat ada perawatan luka oleh perawat, kemudian pemberian obat, pada saat saya pemberian obat, itu juga bantuan dari relawan lokal itu sangat saya rasakan sangat berguna. Kemudian memberikan pelayanan kesehatan untuk rawat jalan ini juga seperti rawat luka, kemudian sakit-sakit tertentu akibat bencana, misalnya kalau yang Lumajang kemarin kasus hipertensi sangat banyak karena mungkin rasa takut setelah adanya, mungkin lari-lari ya, jadi banyak sekali kasus hipertensi yang kita temukan di sana. Kemudian staf atau personel atau relawan itu bekerjasama dengan lokal, ya ini saya sebutkan tadi, memandu dalam pelayanan klinik bergerak. Jadi ini sangat kita butuhkan. Kemudian matriks kegiatannya itu pelayanan klinik bergerak, jadwal tempat lokal ini sudah ya harus dipersiapkan dari awal. Kemudian kita juga harus perhatikan untuk kaum rentan seperti wanita hamil, anak-anak, orang tua, disabilitas, itu harus kita sendirikan atau kita dahulukan. Yang ini mungkin foto waktu di Mamuju, jadi medan yang sangat berat, kemudian kita harus, mungkin untuk idealis ya, mungkin pembawaan obat harus seperti apa, itu mungkin kita kesulitan, jadi kita hanya memberikan di dalam kotak box seperti ini, kita harus berjalan dari bawah sampai ke bukit untuk menjangkau tempat-tempat seperti tenda-tenda pengungsian yang ada di atas bukit seperti ini. Karena waktu di Mamuju ada isu tentang tsunami, jadi kebanyakan mereka mengungsi di daerah-daerah yang lebih tinggi. Itu. Nah, ini waktu di Mamuju, ada di Sulawesi Tengah juga, kemudian di Lumajang. Ya, kegiatan pencegahan atau promosi seperti ini juga kita lakukan waktu di Lumajang kemarin. Jadi
kita edukasi untuk pemakaian masker, kemudian kalau yang ini waktu di Lombok waktu gempa, jadi edukasi pasca bencana kita juga melakukan PSP ya, Psikosocial Support Program. Jadi kita ajak warga untuk sama-sama bermainlah istilahnya seperti itu. Kemudian yang ini, seperti ini. Jadi obat-obat yang mungkin yang jadi topik utama yang jadi bagian saya tadi yang untuk manajemen penanganan logistik farmasi ya Mbak ya. Jadi jaminan kualitas dan kontrolnya seperti apa sih ketika kita menerima obat bantuan dari pihak luar, kemudian mungkin dari kita terima dari dinas kesehatan setempat atau yang dari mungkin dari PMI daerah lain seperti itu, apa yang harus kita lakukan sebenarnya. Jadi hal yang harus diperhatikan jika menerima donasi obat untuk bencana adalah yang pertama kita bedakan yang ini jenis obat yang diperlukan. Jadi yang sering kita pakai, yang sering kita gunakan pada saat terjadi bencana yang ada di klinik lapangan itu apa sih, kita harus bedakan dari yang obat-obat atau obat-obat yang mungkin akan digunakan selanjutnya. Kemudian bahasa yang digunakan di label obat ini juga diperlukan karena tidak menutup kemungkinan ada beberapa bantuan obat dari luar negeri. Jadi mungkin untuk bahasa kita juga harus perhatikan, kemudian bagaimana kualitas obat dan kondisi obat ini juga kita harus lihat karena ada daerah-daerah tertentu yang ketika bantuan tidak bisa masuk lewat darat itu dari heli itu dengan ketinggian tertentu dia dijatuhkan. Jadi ada di daerah Lombok itu juga seperti itu, pernah ada yang dari heli. Kemudian masa kadaluarsanya juga harus diperhatikan, kemudian izin Balai POM ini sudah harus diperhatikan juga. Kemudian mengikuti aturan WHO ini juga ada aturannya sendiri. Nah mungkin ini yang dari luar negeri ya, seperti ini, obat yang sulit dibaca dengan baik, kemudian bahasanya juga beda. Jadi ketika kita memberikan bantuan pun kita juga harus dianjurkan tidak membeli obat di pasar lokal seperti kalau yang seperti ini di luar negeri ya. Jadi kita harus membawanya dari daerah-daerah seperti yang terjadi di kasus tahun 2021 pada penelitian di Asia Pasifik menunjukkan tidak efektif untuk pengobatan malaria. Ini kan mungkin mapping kebutuhan ya. Jadi di bencana sendiri kita di PMI itu berhak merencanakan obat apa yang harus kita sediakan. Kita mintakan ke PMI pusat atau ke dinas kesehatan setempat. Jadi mungkin pada saat kita berangkat kita dibawakan bekal obat-obatan yang sesuai dengan mapping dari jenis bencana. Mungkin kalau tanah longsor itu kita harus bawa apa, kemudian untuk yang erupsi gunung itu kita harus bawa apa, itu sudah ada. Tapi kadang di lokasi kita ada kebutuhan yang lebih banyak atau melonjak atau ada obat-obat yang tidak terpakai lah, seperti itu. Kita harus melakukan mapping di daerah itu, di lokasi bencana. Kita salah satunya adalah meminta bantuan dari PMI pusat. Kalau tidak memungkinkan, kita bisa minta ke dinas kesehatan setempat dengan alur yang sudah ditetapkan dari dinas kesehatan. Kemudian ada juga yang ini ya, kasus di 2007 yaitu 50 orang meninggal di Panama karena kontaminasi obat batuk. Jadi mungkin penyimpanan ya, kalau di bencana kita tidak bisa seperti standar yang ada kita waktu kita di apotek atau kita di rumah sakit. Jadi yang ada hanya tenda-tenda pengungsian atau tenda-tenda medis atau tenda-tenda dari shelter lainnya yang tentunya mungkin tidak bisa sesuai dengan standar ya. Jadi yang ada ya kita gunakan, paling tidak terkena langsung sinar matahari, kemudian bebas dari cemaran. Maksudnya kita bedakan antara bantuan medis dan non medis. Ada juga dibedakan juga dengan bantuan pangan, food atau non food itu ada juga di kami. Jadi ada beberapa bantuan dan kita harus pilih, dan di situ peran apoteker sangat diperlukan. Kebetulan juga di Indonesia sendiri baru ada 2 apoteker yang
terjun ke bencana. Jadi mungkin kesulitannya juga di situ. Kemudian di tahun 2008 juga ada kasus orang meninggal karena kontaminasi heparinda. Ini kan mungkin saat kita menerima tidak dikelola dengan baik, kemudian ada orang yang mungkin menggunakannya tanpa tahu tentang obat itu juga sangat berbahaya. Nah, ini pemenuhan kebutuhan obat saat bencana, yaitu yang pertama masing-masing tim kesehatan membawa obat kebutuhan. Jadi kami dari daerah atau dari PMI cabang itu biasanya membawa sendiri obat-obat yang kami perlukan untuk dilakukan untuk diberikan pada saat kita melakukan operasi mobile klinik di lokasi bencana. Kemudian menggunakan obat-obatan bantuan yang ada di posko kesehatan. Nah, ini biasanya juga ada. Jadi untuk bantuan di posko kesehatan kami ada beberapa obat yang memang diperbantukan. Jadi sudah ada ini yang jadi masalah adalah ketika ada obat-obat bantuan itu ketika tidak ada apoteker seperti tidak terurus, jadi satu dengan makanan atau jadi satu dengan bantuan lain, dan ini tugas peran dan tanggung jawab apoteker sangat diperlukan ketika di bencana seperti itu. Jadi mungkin saya juga waktu penugasan juga hanya 14 hari pada masa tanggap darurat bencana, juga setelah itu saya tinggal ya mungkin untuk kontrolnya saya juga tidak bisa memastikan lagi kecuali ada penugasan selanjutnya yang saya harus ditugaskan lagi untuk masa pemulihan seperti itu. Kemudian ada yang dropping dari dinas kesehatan setempat, tadi juga saya sampaikan bahwa sebenarnya kalau kita berkolaborasi dengan instansi lain atau NGO lain juga sebenarnya sangat membantu untuk pemenuhan pelayanan tersebut. Jadi istilahnya tidak tumpang tindih dengan tumpang tindih dengan pelayanan dari NGO lain. Jadi ketika kita melakukan pelayanan ternyata di daerah tersebut sudah ada, jadi kan mungkin kurang maksimal seperti itu. Kemudian itu mungkin ya, jadi sebenarnya saya kalau untuk materi kan sangat mungkin foto-foto untuk di bencana yang saya menata obat atau seperti itu sebenarnya nggak ada, karena di PMI sendiri saya sebagai tim dari PKDD fokus ke pelayanan. Jadi untuk manajemen pergudangan di posko itu juga saya tata dengan sesuai dengan abjad, kemudian sesuai dengan kelas terapi juga seperti itu, tapi dengan apa adanya. Tapi mungkin di foto juga saya belum sempat menampilkan di sini. Jadi seperti itu. Ini mungkin riwayat penugasan saya. Jadi saya fokusnya di pelayanan. Jadi mungkin untuk logistik farmasi yang seperti yang disampaikan tadi, mungkin sudah disampaikan pembicara kedua. Jadi mungkin lebih komplit beliau daripada saya yang ada di pelayanan langsung. Jadi ketika kami datang, kami juga langsung melakukan pelayanan ke daerah-daerah. Ini yang pertama itu di saat gempa bumi ya, tanah longsor yang ada di Banjarnegara tahun 2015, kemudian gempa bumi Pidijaya Aceh. Ini saya datang di tanggap darurat bencananya dua minggu pertama, dan tentunya seperti ini. Jadi saat kita datang kita juga lakukan koordinasi dengan korlap setempat, kemudian kita lakukan langsung pelayanan setiap hari selama 14 hari kita full, kita membantu dan kita mobiling. Jadi kita mendatangi satu persatu rumah-rumah warga yang dijadikan sebagai tempat untuk pengungsian atau tenda-tenda pengungsian. Kemudian penugasan selanjutnya seperti di Banjir Bandang Pacitan, ini juga seperti itu. Jadi kita tidak jarang kita datang dengan kondisi yang masih ada longsoran susulan atau gempa susulan, itu seperti yang di Pacitan juga ada, ketika kita menuju lokasi juga longsoran masih terjadi. Kemudian waktu di Lombok juga, jadi seperti ini ya, koordinasi dengan ini kaitannya dengan rujukan ya. Jadi waktu di Lombok itu kan kita
ada koordinasi dengan kapal dari Auri dari Dr. Sutomo. Jadi ini rumah sakit terapung yang ada di belakang. Jadi kita lakukan koordinasi dengan istilahnya pimpinannya, kita sampaikan bagaimana apabila ada pasien-pasien dengan kasus-kasus tertentu, kita bisa rujuk ke rumah sakit yang terapung ini. Jadi memang ada daerah-daerah tertentu yang karena kondisi atau akses jalan menuju ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat itu sangat jauh, maka ada dari pemerintah juga menyediakan rumah sakit apung yang mendarat di wilayah-wilayah terjadinya bencana. Jadi ini bergerak dari kalau ada bencana mereka akan menepi dan melakukan pelayanan di sekitar lokasi bencana. Karena waktu di Lombok banyak terjadi kasus patah tulang dan di dalam kapal juga ada dokter spesialis orto, kemudian juga untuk pelayanan bedah juga ada, sampai ke instalasi pemulasaran jenazah pun juga ada, farmasi juga ada di dalamnya. Kemudian yang ini waktu tsunami dan likuifaksi di Palu, Sulawesi Tengah ya, itu pada waktu bulan Oktober. Jadi dari Lombok ke Palu jaraknya sangat dekat. Ketika waktu itu saya Agustus ke Lombok, kemudian ada bulan Oktober ada penugasan lagi ke Palu. Jadi hanya berjarak sekitar 2 minggu setelah saya pulang dan harus siap dimobilisasi lagi untuk melakukan pelayanan kesehatan di lokasi bencana yang ini di tsunami dan likuifaksi di Palu. Mungkin ini yang paling berkesan karena selama penugasan di sana 2 minggu, setiap hari kita gempa dan harus lari-lari. Kita juga tidur di bangunan di gedung PMI dan lantai 2, kemudian setiap hari kita bisa sampai 4-5 kali terjadi gempa, dan walaupun mungkin kita siap dengan resiko tersebut, tapi ketika ada gempa juga kita harus siap untuk lari. Jadi penyelamatan diri itu juga penting juga ya. Jadi safety first itu penting. Jadi di PMI sendiri sudah ada pelatihan-pelatihan tentang kebencanaan. Jadi semangat menolong itu penting. Jadi jangan kita di bencana menjadi hero, jangan. Jadi sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita lakukan sesuai dengan porsi kita. Kemudian jangan lupa selalu mendengarkan arahan dari koordinator lapangan dari setiap bencana. Jadi mungkin kan yang tahu pasti tentang keadaannya seperti itu. Yang ada di lokasinya ya korlapnya itu. Jadi waktu itu juga mau tidur di atas juga bingung karena ada gempa, tidur di bawah juga bingung karena adanya likuifaksi, karena kita datang di lokasi H+3 waktu itu dengan sarana yang masih mati, lumpuh total, lampu masih mati, kemudian sinyal handphone tidak menyala, kemudian kita harus tetap melakukan pelayanan. Jadi mungkin yang paling berat adalah dan dengan kondisi lapangan yang masih banyak korban-korban yang ada di tengah jalan dan kita tidak tahu sampai berapa banyak yang kita temui ada korban-korban yang tergeletak di pinggir jalan. Kemudian selanjutnya yang di Mamuju, Sulawesi Barat, saya juga diberangkatkan waktu itu bersama 1 orang dokter dan 2 orang perawat. Jadi dari PMI sendiri, PMI Solo khususnya, biasanya ada 4 personel, yaitu 1 orang dokter, 2 orang perawat, dan 1 orang apoteker untuk lokasi bencana selama 14 hari penugasan. Jadi karena jarak dan letak geografis yang kita tahu bahwa di Sulawesi itu pegunungan, jadi untuk akses jalur darat pun kita tidak bisa. Jadi kita gunakan helikopter dari BNPB, kemudian kita harus ketika turun kita harus melewati sungai yang obat pun, dan ini ketika penugasan kita didata untuk berat bawaan yang harus kita bawa. Jadi untuk obat sendiri waktu itu kita sekitar 15 kilo. Jadi mau tidak mau yang dibawa hanya obatnya, kemudian untuk perlengkapan pribadi terus terang waktu di Mamuju tidak membawa, dan
itu penjemputan juga tidak bisa hari itu. Kita untungnya ada warga yang merawat kita di Mamuju. Jadi kita helikopter pun juga datang, tidak tahu pasti jamnya berapa. Yang pasti kalau ada helikopter turun, kita bisa naik untuk kembali ke posko induk di PMI Mamuju. Jadi kita selama 24 jam tidak ada perbekalan sama sekali, baju pun tidak ganti, jadi semua yang ada, yang nempel, yaitu yang digunakan, karena kita harus tetap membawa obat, dan kapasitasnya hanya sisa 15 kilo, sisa untuk kita naik tanpa barang-barang yang lain. Kemudian waktu di Flores, ini juga seperti ini. Jadi kan, tidak jarang kita bertemu dengan lokasi-lokasi karena banjir bandang, itu jadi akses jalannya terputus. Kemudian kita harus lewati bekas aliran dari banjir itu yang tentunya masih sangat lembek, kita harus jalan, tapi ya karena lokasinya, jadi ini mulai jalur darat, laut, udara, semua kita jalan di sini di waktu di Mamuju, karena kita ada di lokasi di mana ada satu pulau yang memang membutuhkan pelayanan kesehatan. Yang terakhir ini dari RT Semeru di Lumajang ya, Jawa Timur. Ini mungkin kalau bagi saya mungkin bencana paling bukan nyaman ya, paling enak lah dibandingkan dari bencana-bencana yang sebelumnya, karena dari bahasa kita tidak terkendala, kemudian letak geografisnya juga tidak tertutup, kita bisa akses lewat jalur darat tanpa harus kita melewati jalur udara. Itu mungkin yang paling enak ini ya dari semuanya. Ini yang paling ini dari teman-teman sendiri mungkin seperti ini dari penugasan saya yang di ya. Kalau yang di Mamuju sendiri kita jalur darat, kemudian jalur udara, jalur laut semua kita jalani. Jadi saat penugasan seperti ini. Jadi pastinya di saat lokasi itu kita harus melewati pegunungan, harus pakai pesawat, kemudian jalur darat, kemudian jalur udara. Jadi kita juga makan juga seadanya. Ini jadi kita hanya makan seadanya. Jadi waktu di Mamuju kita daun kelor juga sama daun kelor. Kemudian yang penting kita bertahan hidup untuk tetap melayani para korban yang ada di sana. Ini ransel-ransel yang kita bawa adalah obat. Jadi setiap hari kita membawa untuk pelayanan sampai ke lokasi-lokasi terpencil, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di sana, tapi alhamdulillah selama penugasan semuanya lancar. Jadi waktu di Flores bahkan tidak ada mobil tertutup yang harus kita naiki, jadi yang ada hanya mobil bak terbuka seperti ini untuk menempuh perjalanan sekitar 15 sampai 20 menit untuk menjangkau lokasi-lokasi dari pengungsian itu sendiri. Jadi ini mungkin satu tim dengan kami, Dr. Arina. Beliau yang selalu, istilahnya nggak pernah absen ya. Jadi untuk kendala bahasa juga terjadi di sini. Jadi relawan lokal sangat diperlukan saat ada di lokasi bencana. Jadi kita juga tidak jarang dengan
ketemu dengan air seperti ini, kita bahkan untuk yang di sini ada masyarakat yang sampai tidak mandi, makanya yang di Flores banyak kasus dermatitis atau kasus-kasus kulit karena air juga tidak tersedia dengan baik. Kemudian yang paling berat karena di daerah tersebut tidak ada PMI yang setempat yang beroperasi melakukan kegiatan. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan tanya jawab, Mbak. Terima kasih Ibu Tridia Nugrahawati atas pemaparannya, luar biasa sekali, nggih. Ternyata banyak sekali ya tantangan-tantangan yang harus dihadapi ketika kita itu terjun di daerah bencana itu langsung. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Tidak. Jadi ini ya masalah gara-gara kuwi terus orang mangkat. Selanjutnya sesi tanya jawab yang pertama itu dari apoteker Emi, itu pertanyaannya begini, di lokasi bencana kan kita kerjasama dengan posko yang lain. Di lokasi bencana kerjasama dengan posko lain itu seperti apa? Misalnya seperti dari Solo Peduli, apakah dari posko yang lain itu juga lengkap mengirim tenaga medisnya? Atau bagaimana? Dan kemudian pelayanannya sendiri itu bagaimana ya Bu? Mungkin bisa langsung dijelaskan oleh Ibu Tridia? Kalau untuk kegiatan dari NGO lain mungkin hampir sama, Mbak. Ada pelayanan kesehatan juga. Cuman untuk teknisnya seperti apa, mobilisasi relawannya seperti apa, mungkin setiap instansi atau organisasi punya kebijakan sendiri-sendiri ya. Jadi kalau di PMI Solo sendiri, ketika ada bencana, PMI pusat sudah menunjuk salah satu PMI provinsi atau dari ke provinsi, kemudian dari provinsi ke kabupaten atau kota, kemudian melihat potensi yang tenaga yang dibutuhkan mereka, misalnya kesehatan. Dari provinsi nanti menunjuk salah satu kabupaten atau kota. Jadi kita sudah dilengkapi surat tugas, kemudian kita tinggal berangkat, kita bawa kebutuhan yang kita perlukan di sana. Ketika di sana ada koordinator lapangan yang dari PMI setempat di mana tempat bencana itu terjadi. Kemudian kita tinggal laporan, kita potensi kita apa saja, ada berapa dokter, ada berapa perawat, ada berapa apoteker, itu kita sampaikan, kemudian mereka yang memobilisasi kami untuk melakukan pelayanan-pelayanan di lokasi-lokasi tempat terjadinya, tempat korban itu berkumpul, biasanya di tenda-tenda atau di rumah-rumah warga yang dirasa cukup aman. Untuk koordinasinya sendiri, kita biasanya kalau ada setiap hari kita dari Korlap pasti laporan ke Dinas Kesehatan setempat. Jadi Dinas Kesehatan setempat itu membangun posko juga, posko kesehatan. Jadi mereka juga memetakan, jadi untuk daerah A, B, C itu dibedakan, dipetakan, kemudian PMI dapat bagian yang mana gitu sudah ada. Jadi NGO lain akan ditempatkan di mana, kemudian puskesmas sendiri akan ditempatkan di mana, itu sudah terkoordinasi dengan baik di Dinas Kesehatan setempat. Jadi itu mungkin pentingnya kita koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat. Seperti itu. Termasuk kebutuhan obat kita juga bisa mengajukan ke Dinas Kesehatan. Kemudian apabila kita kekurangan tenaga medis, kita juga akan diberikan dari Dinas Kesehatan. Seperti itu, Mbak. Iya, berarti koordinasinya harus baik ya Ibu untuk agar tidak saling tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya, gitu. Iya, selanjutnya setelahnya datang ke sana nggak mungkin sendirian gitu Mbak. Jadi mungkin akan bingung juga ketika kita di sana harus berbuat seperti apa gitu kan. Tapi ketika kita dimobilisasi dengan baik, kita bisa langsung melakukan pelayanan sesuai dengan sasaran. Iya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya nggak Ibu? Yaitu mohon dijelaskan mekanisme kontaminasi obat batuk pada materi Ibu sehingga menyebabkan meninggal. Mungkin yang kasus tahun 2000 tadi Ibu, yang sehingga terkontaminasi obat batuk itu. Oh ya, mungkin itu kasus yang di luar negeri ya Mbak. Jadi gitu. Karena memang kendala bahasa, kemudian
mungkin relawan di kami di PMI sendiri mungkin kan berganti-ganti. Jadi waktu itu memang yang disebutkan karena tidak ada atau tidak, dan itu pun kasus di luar negeri sebenarnya. Jadi tidak adanya penanganan dari orang yang benar-benar tahu tentang obat. Kemudian jadi ketika kita pulang itu sebisa mungkin kalau saya serahkan kepada yang di klinik lapangan atau klinik yang ada di klinik lapangan yang kita dirikan. Jadi ada semacam serah terima bahwa saya menyerahkan obat sebanyak ini, kemudian fungsinya apa itu sudah ada. Karena setelah saya pulang kemungkinan besar dan memang tidak ada tenaga apoteker selain yang ada di Solo dan di Bogor ya, di PMI ya, itu juga akan kesulitan. Jadi kita harus transfer knowledge untuk teman-teman yang ada di sana. Biasanya saya serahkan ke perawat, tapi kalau yang tadi, yang kasus tadi kan mungkin kasus yang ada di luar negeri, jadi mungkin penanganannya juga, karena di PMI sendiri memang banyak bantuannya Mbak, selain makanan, jadi food, non-food, kemudian ada cairan untuk desinfeksi ataupun obat, itu juga ada sendiri. Jadi mungkin waktu itu belum ada penanganan seperti itu. Kurangnya informasi lebih lanjut ya, Ibu, seperti itu. Jadi ya. memang Kemudian sebenarnya kekurangan tenaga apoteker benar Mbak yang di PMI Mbak. Mungkin jadi saya jadi yang pertama ketika saya datang juga tidak ada, selain untuk TTK pun tidak ada. Jadi istilahnya juga hal baru bagi mereka ketika saya datang, saya menata obat, saya pisahkan dari update dan kelas terapinya, itu sebagai mungkin bagi internal kami juga dirasa aneh karena memang dari awal juga tidak ada seperti itu. Jadi ketika saya bergabung mungkin sedikit banyak saya juga berusaha membantu ya. Jadi biar donasi yang diberikan dari warga masyarakat juga dapat digunakan secara optimal untuk korban-korban yang ada di sana. Seperti itu. Berarti itu tantangan lebih ya, Bu, buat teman-teman sejawat apoteker lainnya. Karena jujur saya sendirian, Mbak. Jadi 2 minggu di sana juga sendirian. Jadi kan saya juga harus membantu yang mobile, karena di mobile klinik sendiri kan juga hanya 2 orang perawat, 1 orang dokter dan juga saya. Jadi mungkin tantangannya juga kita harus memberikan pelayanan, tapi kita juga harus manajemen, kita harus perencanaan, pelaporan juga seperti itu. Mungkin selama ini saya hanya dibantu oleh beberapa perawat. Terima kasih atas jawabannya Ibu. Kemudian pertanyaan yang terakhir, bagaimana penanganan obat donasi apabila tidak memenuhi syarat? Ya, jadi kita sendirikan, misalnya tidak memenuhi syarat dalam artian sudah kadaluarsa, kemudian seperti yang saya sebutkan tidak bisa terbaca dengan benar atau dengan baik, kita tidak mengerti bahasa, kita sendirikan, kemudian kita labeling, kemudian kita lakukan pemusnahan tentunya dengan berita acara ya. Jadi ketika ada pemusnahan sejumlah obat tertentu dan jenis tertentu, kita lakukan, mungkin kalau untuk disaksikan dinas kesehatan mungkin tidak bisa ya. Jadi mungkin ada beberapa tenaga medis lainnya seperti dokter atau perawat yang menyaksikan, kemudian nanti akan mengisi form berita acara pemusnahan, itu kita lakukan minimal 2 orang untuk saksi seperti itu. Jadi mungkin ada laporan nanti ketika PMI pusat membutuhkan ini dikemanakan, itu ada laporannya semuanya itu. Ya itulah lagi tantangannya ya Mbak. Jadi mulai dari perencanaan, kemudian pelayanan, kemudian distribusi, kita juga distribusikan ke selain dari, karena di PMI sendiri tidak hanya ada 1 tim kesehatan yang ada di sana, jadi ada beberapa kabupaten kota juga mengirimkan tim kesehatan lainnya yang juga membutuhkan obat, dan mereka juga tersewa apoteker, dan itu kita harus juga dropping mereka juga, jadi berbagi dari bantuan juga. Iya. Selanjutnya ini mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi. Apabila nanti ada pertanyaan mungkin bisa saya sampaikan secara langsung tidak di ini Bu. Iya. Maka pemaparan tadi dapat kita simpulkan bahwa
ketika berada di daerah bencana, kita itu saling berkoordinasi dengan profesi yang lain agar pekerjaannya tidak tumpang tindih. Kemudian ada beberapa jenis pelayanan yaitu klinik bergerak dan klinik lapangan. Klinik bergerak bekerja untuk kegiatannya seperti persiapan menuju lokasi, persiapan kebutuhan lainnya, persiapan sarana dan prasarananya, kemudian SDM-nya yang sudah mengikuti pelatihan. Selanjutnya hanya itu ketika melakukan operasi yaitu di daerah tersebut tidak hanya untuk pengobatannya tapi juga untuk mengembalikan agar tidak stres warga di sana, kemudian healing bersama-sama, mungkin lebih ke seperti itu. Selain itu, menerima obat bantuan juga yang harus diperhatikan, yaitu obat-obat yang sering digunakan itu apa saja, kemudian bahasa atau label yang dalam obat itu seperti apa, kualitas dan kondisi obatnya seperti apa, expirednya, BPOM-nya, itu kita harus bisa meneliti bersama-sama. Ternyata begitu pentingnya peran apoteker ya Ibu ketika karena obat sendirian tanpa apoteker itu. Ya, tapi saya juga bingung juga untuk meng-hire, jadi untuk mengajak teman-teman apoteker sejawat kita untuk bergabung di PMI itu seperti apa? Saya juga belum menemukan regulasinya seperti apa sih, karena selama ini yang ditugaskan ke sana ya hanya staf. Kemudian juga dari beberapa penugasan saya memang di sana tidak bertemu dengan teman sejawat yang lainnya dari PMI se-Indonesia. Jadi mungkin yang bertemu cuma satu yang di PMI Bogor karena di sana ada rumah sakit. Untuk PMI lainnya sebenarnya juga ada klinik-klinik seperti yang di Solo ya. Jadi kebetulan setiap hari saya juga di klinik PMI. Jadi tapi juga belum ada yang terjun ke bencana. Jadi mungkin ajakannya juga sebenarnya peran kita juga penting di bencana, bukan hanya di belakang layar sebenarnya ya. Jadi ketika kita datang langsung kita bisa melihat itu ada suatu kepuasan batin yang mungkin tidak bisa dirasakan ketika kita ada di ruang praktek kita setiap hari. Iya Ibu. Dan untuk selanjutnya mungkin lebih semoga saja setelah ini banyak apoteker-apoteker yang terjun di area bencana. Kita bisa bergabung di saya juga baru cari-cari informasi bagaimana mengajak relawan-relawan. Mungkin yang terjadi sekarang relawan dari sukarelawan yang mahasiswa farmasi ada Mbak. Jadi kita ada KSR istilahnya. Ada satu kegiatan di PMI ini yang merekrut KSR itu dari mahasiswa se-Kota Solo. Mungkin yang dari Universitas Fakultas Farmasi juga ada yang mungkin, tapi selama ini memang belum ada yang ikut terjun ke sana. Mungkin itu bisa diarahkan seperti itu. Siapa tahu nanti bisa masuk ke relawannya kita. Semoga kedepannya lebih lebih ramai lagi Ibu teman-teman apoteker ini ya Ibu ya. Iya ya. Oke, di akhir sesi ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Apoteker Tridiah Nugrahawati yang telah banyak memberi ilmunya kepada kita semua pada siang hari ini. Terima kasih Ibu, semoga sehat selalu. Dan saya ucapkan terima kasih kepada peserta webinar yang tetap semangat pada sesi terakhir ini. Akhir kata saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kepada narasumber Apoteker Tridiah Nugrahawati atas pemaparan materinya, sangat bermanfaat dan untuk kita semua, dan terima kasih kepada Apoteker Aulia selaku moderator yang sudah memandu jalannya diskusi. Alhamdulillah, acara demi acara sudah selesai. Untuk yang terakhir, penutupan, kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh pemateri dan moderator. Terima kasih kepada seluruh dan panitia pelaksana webinar amal apoteker berbagi untuk sesama hari ini. Dan terima kasih kepada Prodi 1 Farmasi Universitas 11 Maret yang telah memfasilitasi tempat untuk koordinasi panitia pelaksana webinar. Dan terima kasih kepada seluruh peserta webinar amal yang sudah meluangkan waktu untuk ikut dalam webinar hari ini. Kami selaku pembawa acara webinar amal apoteker sesama hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak, seluruh peserta webinar amal. Nantikan webinar IAS Surakarta selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Matahari mana? 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 Berapa ini? Itu ya. Kacang Kak? Depitan masak. Kacang. Ini. Yes. Kok wis do terima kasih ya? Suaramu kok menanggiat. Iya mau. Kok iso gak dimut. Kok gak dimute? Mau wes lho, mbok kok. Lho iki dengelok kayak. Tambah banyak sejauh yang tidak memute mikrofonnya, mohon perhatian. Sejauh semua mohon dimute, mohon dimute. Sangat berisik sekali, gimana tuh? Sejak kapan ya? Oke. Link presensi. Ditutup jam 18. Mau dah. Boleh. Panas ya?
Februari ya? Saya ketemu. Tapi kok sudah terima kasih. Enggak, itu yang masnya dulu. Orang itu sisa. Enggak, itu. Itu kan di sana latihan. Ya sana. Kalau masak tadi dirapil katanya. Ada lagi yang manggung. Tapi kan Mbak Afi men panen kok ya men panen. Oh jadi yang megang Mbak, Oh Afi punya. Oh yang putih. Ya jangan corak aja. Iya, yang kok nanti lagi. Oke, ini jadi. Dosa kok.
Ayo Mbak Perahu ya ganti lu.